Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah, NIM C01224009, kelas Manajemen H, Angkatan 2022. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan penugasan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi mengenai serikat pekerja dan pemutusan hubungan kerja. Baik, langsung saja kita memasuki materi mengenai serikat pekerja. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai serikat pekerja, untuk itu kita harus mengenal dulu apa itu serikat pekerja. Serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh dan dari pekerja atau buruh dengan fungsi untuk melindungi hak-hak para pekerjanya. Selain itu, serikat pekerja atau serikat buruh ini adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, dan mandiri. Dan selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari dibentuknya serikat pekerja ini? Serikat pekerja ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan, hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Dan yang selanjutnya yaitu apa fungsi dari serikat pekerja. Salah satu fungsi dari serikat pekerja adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Jadi, serikat pekerja ini hadir juga untuk memberikan perlindungan, pembelaan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Dan yang selanjutnya yaitu contoh serikat pekerja yang ada di Indonesia. Apa sih serikat pekerja yang ada di Indonesia? Yaitu salah satunya ILO atau International Labour Organization. Ini adalah sebuah organisasi buruh internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang hadir untuk menangani isu-isu buruh secara internasional. Dan yang kedua yaitu SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu serikat pekerja swasta terbesar yang ada di Indonesia. Dan yang selanjutnya, mengapa serikat pekerja ini penting bagi para pekerja atau buruh? Nah, salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari para pekerja dengan adanya serikat pekerja yaitu yang pertama, mereka mendapatkan bantuan untuk memperjuangkan hak sebagai pekerja. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa serikat pekerja ini hadir sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Mungkin Anda sudah sering mendengar di mana serikat pekerja melakukan unjuk rasa atau demo untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Dengan demikian, para pekerja atau buruh akan mendapat bantuan untuk memperoleh hak-haknya, seperti memperoleh upah yang layak, kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan. Dan masih banyak lagi yang kedua yaitu serikat pekerja penting bagi para pekerja atau buruh karena serikat pekerja ini membantu ketika ada masalah antara pekerja dengan perusahaan, di mana serikat pekerja juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, ketika pekerja memiliki masalah dengan perusahaan setempat bekerja, mereka dapat berdiskusi atau bertukar pikiran dengan yang lain untuk mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin ini saja materi yang sempat saya sampaikan mengenai serikat pekerja, dan kita akan memasuki materi yang kedua mengenai pemutusan hubungan kerja atau yang sering dikenal dengan PHK. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai PHK, untuk itu saya akan menjelaskan dulu apa sih PHK itu. Jadi PHK menurut Hasibuan 2005
Titik 235, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan, di mana pemutusan hubungan kerja atau PHK ini merupakan pemberhentian karyawan dari suatu perusahaan sehingga di antara karyawan dan perusahaan tidak ada lagi hubungan. Dan yang kedua yaitu mengenai PHK. Apa sih sebab-sebab terjadinya PHK? Sebab-sebab terjadinya PHK yaitu pertama, karena keinginan perusahaan. Maksud dari sebab karena keinginan perusahaan, misalnya itu tidak ada dalam masa percobaan. Seorang pegawai dapat diberhentikan begitu saja. Artinya, pegawai yang sedang dalam masa percobaan dapat dihentikan seketika dengan tidak memperhatikan tenggang waktu 1 bulan. Selain tidak ada dalam masa percobaan, alasan selanjutnya karena alasan mendesak juga merupakan sebab perusahaan memberhentikan karyawan. Sebab PHK ada karena adanya alasan mendesak, misalnya bila si buruh keras kepala menolak akan memenuhi perintah yang patut diperintahkan kepadanya oleh pihak atas nama manajer. Dan sebab yang kedua yaitu karena keinginan pegawai, di mana yang dimaksud dengan PHK karena keinginan pegawai itu seperti ketika mereka punya sebab lain. Dapat pula minta berhenti karena alasan seperti ini, maka perusahaan tidak mengharuskan memberikan uang pesangon dan uang jasa. Dan pegawai yang minta berhenti tidak mempunyai hak untuk meminta ganti rugi. Dan yang ketiga yaitu sebab-sebab PHK karena sebab lain, di mana ada sebab lain ini seperti buruh tersebut meninggal dunia, maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberi ganti rugi atau sekedar memberi uang kubur dan uang duka kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurut Tanjung 2003, PHK terjadi disebabkan adanya permintaan sendiri. Penyebab seseorang mengundurkan diri dari pekerjaannya misalnya terlilit masalah keluarga atau kondisi kesehatan yang tidak cocok untuk bekerja di perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis PHK, yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja atas kehendak sendiri. Yang kedua yaitu pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau karena tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi. Dan yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja karena atas kehendak perusahaan. Adapun beberapa hak karyawan setelah pemberhentian yaitu yang pertama ketentuan normatif. Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, di mana pemutusan hubungan kerja atau pekerja atas permintaan pengunduran diri, maka PHK tersebut timbul karena kehendak pekerja atau buruh. Pengunduran diri ini harus benar-benar murni atas kehendak pekerja itu sendiri tanpa adanya rekayasa ataupun dipengaruhi oleh pihak lain. Karyawan ini berhak untuk mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya selama 30 hari sebelum mulai tanggal pengunduran diri. Dan yang kedua yaitu hak diterima pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan itu sendiri, yang artinya di mana ketika pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, maka ia berhak untuk menerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja itu bekerja, serta penggantian perumahan atau pengobatan dan perawatan 15% untuk uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Sekian dari saya, mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penjelasan materi ini, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.